jiwa terpilih. Pernahkah Anda merenungkan mengapa kehidupan Anda dipenuhi dengan tanda-tanda yang seolah membimbing ke arah tertentu? Mungkin Anda pernah mengalami momen-momen di mana segalanya terasa berjalan selaras dengan kehendak semesta. Atau mungkin ada dorongan batin yang kuat yang mengarahkan Anda pada jalan yang belum sepenuhnya Anda pahami. Ini bukan kebetulan. Tuhan telah menanamkan dalam diri Anda sebuah anugerah, sebuah kekuatan ilahi yang bertujuan untuk membimbing Anda menuju misi hidup yang unik dan bermakna. Namun, seringkali berkah ini tersembunyi di balik kesibukan dunia, tertutupi oleh keraguan, atau bahkan diabaikan karena ketidaktahuan. Orang-orang terpilih bukanlah mereka yang sekadar memiliki keterampilan biasa, tetapi mereka yang diberi kemampuan khusus untuk menjalani peran tertentu dalam kehidupan. Mereka seringkali merasakan panggilan yang lebih dalam, sebuah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Namun, tanpa kesadaran akan kekuatan yang mereka miliki, mereka bisa saja merasa tersesat, ragu, atau bahkan meragukan potensi diri mereka sendiri. Jika Anda merasa bahwa hidup membawa Anda ke arah yang tidak biasa, bahwa Anda sering mengalami pengalaman yang seolah memiliki makna mendalam, maka mungkin inilah saatnya untuk mengenali dan memahami anugerah yang telah diberikan kepada Anda. Kekuatan ilahi ini bukan sekadar berkah yang diberikan tanpa tujuan, tetapi merupakan alat yang akan membantu Anda menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Tanpa kesadaran akan kekuatan ini, perjalanan hidup bisa terasa lebih berat, penuh ketidakpastian, dan terkadang menyesakkan. Tetapi ketika Anda menyadari, menerima, dan mengembangkan anugerah ini, Anda akan melihat betapa Tuhan telah membekali Anda dengan segala yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Dengan pemahaman yang mendalam, Anda akan lebih yakin dalam melangkah, lebih kuat dalam menghadapi rintangan, dan lebih percaya diri dalam menjalankan panggilan hidup Anda. Untuk itu, mari bersama-sama kita menggali lebih dalam makna dari anugerah ilahi ini. Jangan lupa untuk subscribe dan berlangganan channel ini agar Anda tidak ketinggalan setiap pesan inspiratif yang akan membantu Anda memahami perjalanan spiritual Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, dukungan Anda melalui super thanks atau tombol terima kasih akan sangat berarti dalam membantu kami terus menghadirkan konten berkualitas yang penuh motivasi dan kebijaksanaan. Mari bersama-sama kita jalani perjalanan ini dengan penuh keyakinan dan semangat, karena Anda adalah bagian dari jiwa-jiwa terpilih yang telah dipersiapkan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Bagian 1. Penglihatan spiritual. Penglihatan spiritual adalah salah satu anugerah paling mendalam yang dapat dimiliki oleh seorang jiwa terpilih. Ini bukan sekadar kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi lebih dari itu, ini adalah kebijaksanaan batin yang memungkinkan seseorang memahami realitas yang lebih dalam dari dunia ini. Penglihatan ini bukan berasal dari mata fisik, melainkan dari mata hati dan jiwa, yang terbuka terhadap kebenaran spiritual yang tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Orang yang memiliki anugerah ini seringkali dapat melihat pola-pola yang membentuk takdir mereka, mengenali makna di balik pengalaman hidup, dan memahami pesan yang terkandung dalam setiap kejadian, baik besar maupun kecil. Kemampuan ini memberikan pemahaman yang lebih tinggi terhadap dunia di sekitar kita. Dengan penglihatan spiritual, seseorang dapat melihat di luar ilusi kehidupan duniawi dan memahami bagaimana setiap pengalaman merupakan bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Seringkali, kehidupan tampak penuh dengan tantangan, kesulitan, atau bahkan kebingungan. Tetapi bagi mereka yang memiliki penglihatan spiritual, setiap peristiwa memiliki maksud dan tujuan yang mendalam. Mereka mampu memahami bahwa bahkan di tengah kesulitan sekalipun, ada pelajaran yang harus dipetik dan pertumbuhan yang harus dialami. Selain itu,
Penglihatan spiritual juga memungkinkan seseorang untuk merasakan dan mengenali kehadiran makhluk-makhluk spiritual yang mengelilingi mereka. Banyak yang menyebutnya sebagai intuisi yang kuat, tetapi lebih dari itu, ini adalah kemampuan untuk merasakan energi malaikat, pemandu spiritual, atau bahkan leluhur yang hadir untuk memberikan perlindungan dan bimbingan. Tidak jarang, mereka yang memiliki penglihatan ini menerima pesan dalam bentuk mimpi, visi, atau perasaan yang kuat mengenai sesuatu yang akan terjadi. Pesan-pesan ini seringkali datang sebagai peringatan, petunjuk, atau dorongan yang membantu seseorang menjalani kehidupannya dengan lebih sadar dan bijaksana. Penglihatan spiritual juga berperan penting dalam memahami energi dan aura seseorang maupun suatu tempat. Mereka yang memiliki anugerah ini dapat merasakan apakah suatu tempat memiliki energi positif atau negatif, apakah seseorang membawa ketulusan dalam hatinya atau menyembunyikan niat yang kurang baik. Ini memberikan keuntungan besar dalam menjalin hubungan, baik secara pribadi maupun profesional. Mereka dapat dengan cepat mengenali siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura, siapa yang membawa cahaya, dan siapa yang menyimpan kegelapan. Dengan pemahaman ini, mereka dapat mengambil keputusan dengan lebih bijaksana, menghindari orang-orang atau situasi yang berpotensi merugikan, serta menjaga keseimbangan energi dalam hidup mereka. Namun, memiliki penglihatan spiritual juga bukan tanpa tantangan. Seseorang yang dianugerahi kemampuan ini seringkali merasa berbeda dari orang lain. Mereka mungkin merasa sulit menjelaskan apa yang mereka lihat atau rasakan, karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama terhadap dunia spiritual. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa merasa kesepian atau dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar mereka yang belum mencapai tingkat pemahaman yang sama. Oleh karena itu, penting bagi mereka yang memiliki anugerah ini untuk menemukan komunitas atau orang-orang yang juga memahami perjalanan spiritual mereka, agar mereka tidak merasa sendirian dalam menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Selain itu, penglihatan spiritual juga harus digunakan dengan bijak. Kemampuan ini bukan untuk pamer atau untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, tetapi untuk membantu diri sendiri dan orang lain menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap kebenaran spiritual, seseorang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan ini dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Mereka dapat membimbing orang lain, memberikan wawasan yang membantu mereka melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, serta menjadi cahaya bagi mereka yang masih mencari arah. Untuk mengembangkan penglihatan spiritual, seseorang harus membuka hati dan pikirannya terhadap dunia spiritual. Ini bisa dilakukan melalui meditasi, doa, refleksi diri, serta mengasah kepekaan terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh semesta. Semakin seseorang melatih kepekaan batinnya, semakin jelas penglihatan spiritualnya akan berkembang. Tidak perlu terburu-buru atau memaksakan diri, karena setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Yang terpenting adalah terus belajar, memperdalam pemahaman, dan menggunakan anugerah ini untuk kebaikan yang lebih besar. Bagian 2. Kekuatan keajaiban tak terduga. Pernahkah Anda mengalami suatu kejadian yang terasa begitu luar biasa hingga sulit dijelaskan dengan logika? Sebuah peristiwa yang begitu tepat waktunya, begitu ajaib, hingga Anda merasa seolah-olah tangan Tuhan sendiri yang turun untuk mengatur segalanya. Keajaiban bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam cerita atau legenda kuno, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan nyata yang dapat dialami oleh siapa saja, terutama oleh mereka yang dipilih untuk menerima dan menyaksikannya. Keajaiban ini adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia, sebuah intervensi ilahi yang melampaui batas logika dan hukum alam. Bagi jiwa terpilih, keajaiban seringkali bukan sekadar peristiwa kebetulan,
melainkan bagian dari alur kehidupan yang telah diatur dengan sempurna. Keajaiban dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kejadian luar biasa seperti kesembuhan yang tidak bisa dijelaskan secara medis, pertolongan yang datang di saat yang paling dibutuhkan, hingga hal-hal kecil yang tampak sederhana tetapi memiliki makna mendalam. Terkadang, keajaiban terjadi dalam wujud sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap hanya sebagai keberuntungan biasa, seperti bertemu seseorang yang mengubah hidup Anda di saat yang tepat, atau mendapatkan jawaban atas doa yang bahkan belum sempat Anda ucapkan. Salah satu bentuk keajaiban yang sering terjadi adalah penyembuhan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang divonis tidak memiliki harapan untuk sembuh, tetapi tiba-tiba mendapatkan kesembuhan yang luar biasa tanpa penjelasan medis yang masuk akal. Bagi mereka yang memiliki iman, hal ini bukanlah sekadar keanehan, melainkan bukti nyata bahwa Tuhan selalu memiliki kuasa untuk melakukan hal yang mustahil menurut akal manusia. Penyembuhan ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga bisa berupa penyembuhan emosional dan spiritual. Ketika seseorang tiba-tiba merasakan kedamaian yang luar biasa setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan. Keajaiban juga hadir dalam bentuk perlindungan dari bahaya yang tak terlihat. Pernahkah Anda merasa terhindar dari sebuah kecelakaan hanya karena Anda terlambat beberapa detik, atau tiba-tiba merasa harus berbelok ke jalan lain? Atau mungkin Anda pernah mengalami situasi di mana seseorang datang dan menolong Anda tepat pada waktunya. Semua ini bukan sekadar kebetulan, tetapi tanda bahwa ada kekuatan yang menjaga dan melindungi Anda. Jiwa terpilih seringkali mengalami perlindungan semacam ini, karena mereka memiliki peran penting dalam rencana Tuhan, dan harus tetap berada di jalur yang telah ditentukan bagi mereka. Namun, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Ada juga keajaiban-keajaiban kecil yang seringkali luput dari perhatian kita, seperti hati yang tiba-tiba merasa tenang setelah berdoa, jalan keluar yang muncul ketika Anda sudah hampir menyerah, atau sekadar perasaan bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Keajaiban ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu dekat dan selalu bekerja dalam kehidupan kita, bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana sekalipun. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari keberadaan keajaiban ini karena mereka terlalu sibuk dengan dunia atau terlalu skeptis untuk mempercayainya. Untuk dapat mengenali dan menerima keajaiban dalam hidup, Anda perlu menumbuhkan iman dan keterbukaan hati. Jiwa yang penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan akan sulit melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang membuka hati dan pikirannya akan lebih mudah mengenali tanda-tanda kehadiran ilahi di sekeliling mereka. Keajaiban seringkali hadir dalam bentuk yang halus, dan hanya mereka yang memiliki mata batin yang terbuka yang dapat menyadarinya. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat iman, tetap bersyukur dalam segala situasi, dan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang luar biasa. Selain menerima keajaiban, jiwa terpilih juga memiliki tugas untuk membagikan kisah-kisah inspiratif ini kepada orang lain. Keajaiban bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang masih meragukan kebesaran Tuhan. Dengan berbagi pengalaman tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Anda dapat menginspirasi orang lain untuk lebih percaya, lebih berserah, dan lebih menyadari bahwa keajaiban selalu mungkin terjadi bagi siapa saja yang percaya. Dengan cara ini, keajaiban yang Anda alami tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain yang masih mencari keyakinan dalam hidup mereka. Sebagai bagian dari perjalanan spiritual Anda, jangan pernah menutup mata terhadap keajaiban yang hadir dalam hidup. Mulailah lebih peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh semesta, lebih percaya bahwa segala sesuatu terjadi bukan tanpa alasan, dan lebih terbuka untuk menerima berkah yang mungkin datang dalam bentuk yang tidak Anda duga. Bagian 3. Kekuatan penyembuhan. Kemampuan untuk menyembuhkan adalah anugerah luar biasa yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Ini adalah hadiah ilahi yang bekerja tidak hanya pada tingkat fisik,
tetapi juga meresap jauh ke dalam aspek emosional, mental, dan spiritual seseorang. Penyembuhan bukan hanya tentang menghilangkan penyakit atau luka fisik, tetapi juga tentang membangkitkan kembali energi kehidupan, membawa keseimbangan, dan memperbaharui jiwa yang terluka. Bagi jiwa terpilih yang dikaruniai kemampuan ini, penyembuhan bukan sekadar keterampilan, melainkan sebuah panggilan suci untuk membawa cahaya dan kedamaian bagi mereka yang membutuhkannya. Di dunia ini, banyak metode penyembuhan yang telah dikenal, baik dalam bentuk pengobatan medis, terapi alternatif, maupun penyembuhan spiritual. Namun, kekuatan penyembuhan sejati berasal dari energi ilahi yang mengalir melalui individu yang telah dipilih sebagai perantara. Penyembuh sejati tidak bekerja dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi bertindak sebagai saluran bagi energi cinta dan kasih Tuhan yang tak terbatas. Dengan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, mereka dapat membantu orang lain mengalami kesembuhan yang luar biasa, seringkali di luar jangkauan pemahaman manusia. Energi penyembuhan ini dapat bekerja dalam berbagai bentuk. Ada yang mampu menyembuhkan dengan sentuhan, di mana energi mengalir melalui tangan mereka untuk meredakan rasa sakit atau menyelaraskan kembali keseimbangan tubuh. Ada pula yang memiliki kemampuan penyembuhan melalui kata-kata, di mana suara mereka membawa ketenangan, harapan, dan kekuatan bagi mereka yang mendengarnya. Bahkan, ada yang menyembuhkan hanya dengan kehadiran mereka. Mereka membawa aura yang menenangkan, yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa lebih baik, tanpa mereka perlu melakukan apapun. Namun, memiliki kekuatan penyembuhan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalani dengan penuh kasih sayang, kerendahan hati, dan niat tulus untuk membantu. Penyembuh sejati memahami bahwa mereka bukanlah sumber kekuatan itu sendiri, melainkan alat yang digunakan Tuhan untuk menyalurkan cinta dan belas kasihannya kepada dunia. Oleh karena itu, setiap tindakan penyembuhan harus dilakukan dengan niat yang murni, bebas dari keinginan untuk mendapatkan pujian atau keuntungan pribadi. Mereka yang menyalahgunakan hadiah ini untuk tujuan egois dapat kehilangan anugerahnya, atau bahkan membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri. Selain itu, seorang penyembuh juga harus menjaga keseimbangan dirinya sendiri. Menyembuhkan orang lain bisa menjadi sebuah proses yang menguras energi, terutama jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Banyak penyembuh yang merasa lelah, emosional, atau bahkan ikut merasakan beban orang yang mereka bantu. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk tetap terhubung dengan sumber kekuatan sejati, Tuhan. Melalui meditasi, doa, atau refleksi diri, seorang penyembuh dapat memperbarui energi mereka, memastikan bahwa mereka tetap kuat dan tidak kehilangan keseimbangan dalam perjalanan mereka membantu orang lain. Kekuatan penyembuhan juga bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang menyembuhkan diri sendiri. Seorang penyembuh yang baik harus terlebih dahulu memahami bagaimana menyembuhkan luka-luka dalam dirinya sendiri sebelum ia dapat benar-benar efektif dalam membantu orang lain. Proses penyembuhan ini melibatkan penerimaan, pengampunan, dan melepaskan segala beban yang telah lama tertanam dalam jiwa. Ketika seseorang telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, ia akan lebih mampu menyalurkan energi penyembuhan dengan lebih kuat dan efektif kepada orang lain. Bagi mereka yang merasa memiliki bakat penyembuhan, penting untuk terus mengembangkan kemampuan ini dengan penuh kesadaran. Belajarlah dari pengalaman, perbanyak pengetahuan tentang teknik penyembuhan, dan yang paling utama, tetaplah rendah hati dalam setiap langkah. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, tetapi sesuatu yang harus digunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Penyembuhan sejati adalah tentang memberi tanpa mengharapkan balasan, tentang menjadi cahaya bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan, dan tentang membantu mereka yang membutuhkan dengan sepenuh hati. Bagian 4.
Dampak ilahi. Dampak ilahi adalah anugerah luar biasa yang memungkinkan individu terpilih untuk memberikan pengaruh positif yang melampaui batas-batas kehidupan pribadi mereka. Ini bukan hanya tentang menginspirasi orang lain melalui kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana tindakan, keputusan, dan keberadaan seseorang dapat menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan banyak orang. Jiwa yang dipilih untuk membawa dampak ilahi seringkali tidak menyadari betapa besar pengaruh mereka, tetapi setiap langkah yang mereka ambil, setiap nilai yang mereka pegang teguh, dan setiap pilihan yang mereka buat memiliki efek yang jauh lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Seseorang yang memiliki dampak ilahi bukanlah sekadar pemimpin dalam arti jabatan atau posisi sosial, melainkan seseorang yang menjadi teladan dalam nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Mereka tidak mencari kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi memahami bahwa kepemimpinan sejati adalah bentuk pengabdian. Mereka memimpin bukan dengan paksaan, melainkan dengan ketulusan hati, mendorong orang lain untuk berkembang dan menemukan tujuan hidup mereka. Jiwa yang memiliki dampak ilahi tidak perlu mengucapkan banyak kata. Seringkali, hanya dengan keberadaan mereka saja, mereka sudah membawa ketenangan, keyakinan, dan inspirasi bagi banyak orang. Salah satu ciri utama dari seseorang yang membawa dampak ilahi adalah integritas mereka dalam menghadapi ujian kehidupan. Keputusan moral yang diambil dalam situasi sulit menunjukkan karakter sejati seseorang. Ketika seseorang tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran meskipun menghadapi tekanan, mereka menunjukkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun sulit, adalah salah satu aspek penting dari dampak ilahi. Hal ini membangun kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya, menciptakan fondasi yang kuat bagi pengaruh yang bertahan lama. Dampak ilahi juga dapat terlihat dalam cara seseorang membangun hubungan dan komunitas di sekitarnya. Mereka yang memiliki anugerah ini tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga pada bagaimana mereka dapat mengangkat orang lain. Mereka memahami bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada seberapa tinggi seseorang dapat naik, tetapi seberapa banyak orang yang dapat mereka bawa bersama dalam perjalanan menuju kebaikan. Mereka menciptakan lingkungan yang penuh dengan inspirasi, motivasi, dan harapan, menjadikan komunitas mereka lebih kuat dan lebih harmonis. Namun, membawa dampak ilahi bukanlah tugas yang mudah. Seringkali mereka yang memiliki pengaruh ini harus menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakpahaman, kritik, dan bahkan penolakan. Tidak semua orang akan segera melihat niat baik di balik tindakan mereka, dan ada kalanya mereka akan merasa kesepian dalam perjalanan ini. Tetapi, seperti cahaya yang tetap bersinar di tengah kegelapan, mereka yang memiliki dampak ilahi harus terus berjalan dengan keyakinan bahwa setiap tindakan kecil yang mereka lakukan dapat membawa perubahan yang lebih besar dalam jangka panjang. Untuk tetap menjaga dan memperkuat dampak ilahi ini, seseorang harus terus mengasah kebijaksanaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Kekuatan pengaruh sejati bukan berasal dari dominasi, tetapi dari kesediaan untuk mendengarkan, memahami, dan melayani dengan penuh cinta. Dengan terus memperkuat hubungan dengan Tuhan, mereka yang memiliki dampak ilahi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil selaras dengan kehendak ilahi, sehingga mereka tetap menjadi saluran cahaya dan kebaikan bagi dunia ini. Dampak ilahi bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Setiap individu dalam kapasitasnya masing-masing memiliki potensi untuk membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya. Anda tidak harus menjadi pemimpin besar atau figur publik untuk memberikan dampak. Bahkan tindakan kecil yang dilakukan dengan niat tulus dapat memiliki efek luar biasa. Senyum yang tulus, kata-kata penyemangat, atau sekadar menjadi pendengar yang baik dapat menjadi alat perubahan yang tidak terlihat, tetapi sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya. Bagian 5. Intuisi.
Intuisi adalah anugerah luar biasa yang diberikan kepada jiwa-jiwa yang terpilih sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Ini adalah bentuk pengetahuan batin yang muncul tanpa harus melalui proses berpikir yang panjang. Intuisi seringkali datang dalam bentuk perasaan, firasat, atau suara hati yang lembut, membimbing seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat, bahkan ketika logika dan bukti nyata belum sepenuhnya mendukungnya. Hadiah ini bukan sekadar insting biasa, melainkan sebuah hubungan mendalam antara jiwa manusia dan kebijaksanaan ilahi yang membisikkan kebenaran dalam diam. Dalam kehidupan sehari-hari, intuisi memainkan peran yang sangat penting. Ketika seseorang menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian atau dilema yang sulit, intuisi hadir sebagai cahaya yang menunjukkan jalan. Kadang-kadang, seseorang mungkin merasa ada sesuatu yang tidak beres, tanpa alasan yang jelas, atau justru merasa terdorong untuk mengambil peluang yang tampaknya berisiko. Dalam banyak kasus, intuisi ini adalah peringatan atau dorongan dari energi ilahi yang berusaha mengarahkan seseorang ke arah yang benar. Mereka yang memiliki intuisi yang tajam seringkali dapat menghindari bahaya sebelum bahaya itu terlihat oleh orang lain, atau menemukan jalan menuju keberhasilan meskipun belum ada kepastian. Kepekaan terhadap intuisi juga memungkinkan seseorang untuk lebih memahami sifat sejati orang-orang di sekitarnya. Pernahkah Anda bertemu seseorang dan langsung merasakan energi mereka? Apakah itu baik atau sebaliknya? Ini bukan sekadar asumsi atau prasangka, tetapi seringkali merupakan bentuk intuisi yang bekerja. Orang dengan intuisi yang berkembang dapat merasakan niat tersembunyi, mengetahui kapan seseorang benar-benar tulus atau sekadar berpura-pura. Kemampuan ini sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat, karena memungkinkan seseorang untuk dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mendukung pertumbuhan dan perjalanan spiritualnya. Namun, mempercayai intuisi bukanlah hal yang mudah bagi semua orang. Banyak yang meragukan suara batin mereka sendiri, terutama jika itu bertentangan dengan logika atau saran dari orang lain. Masyarakat modern seringkali mengutamakan rasionalitas dan bukti nyata, sehingga intuisi sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Padahal, banyak keputusan terbaik dalam hidup diambil berdasarkan intuisi yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk melatih kepekaan terhadap intuisi dengan cara mengenali tanda-tanda yang muncul dalam hati dan pikiran, serta membangun keyakinan untuk mengikutinya. Untuk mengasah intuisi, seseorang perlu melatih kesadaran diri dan ketenangan batin. Intuisi seringkali muncul dalam keadaan pikiran yang tenang, jauh dari distraksi dan kebisingan eksternal. Oleh karena itu, meditasi, refleksi, atau doa menjadi cara yang efektif untuk memperkuat hubungan dengan suara batin. Dengan memberikan ruang bagi ketenangan dan mendengarkan hati dengan saksama, seseorang dapat lebih mudah mengenali intuisi yang sejati, bukan sekadar emosi sesaat atau ketakutan yang tidak berdasar. Selain itu, semakin sering seseorang mempercayai dan mengikuti intuisi mereka, semakin kuat kemampuan ini berkembang. Sama seperti otot yang perlu dilatih agar lebih kuat, intuisi juga perlu diasah dengan pengalaman. Setiap kali seseorang mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan melihat hasil positif dari keputusan tersebut, kepercayaan mereka terhadap intuisi semakin meningkat. Lambat laun, hubungan dengan kebijaksanaan ilahi menjadi semakin jelas, dan seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih yakin, tanpa harus terus-menerus meragukan setiap langkah yang mereka ambil. Namun, penting untuk memahami bahwa intuisi bukanlah alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata, melainkan sebuah petunjuk untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Intuisi yang sejati selalu membawa seseorang menuju kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, intuisi harus digunakan dengan hati yang murni dan niat yang tulus. Ketika digunakan dengan benar,
Intuisi dapat menjadi kompas spiritual yang membawa seseorang ke jalan yang penuh berkah dan kedamaian. Ingatlah, intuisi adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada Anda. Dengarkan dengan hati yang terbuka, percayai bisikan yang lembut itu, dan biarkan kebijaksanaan ilahi membimbing setiap langkah perjalanan hidup Anda. Bagian 6. Manifestasi. Manifestasi adalah kekuatan ilahi yang memungkinkan seseorang untuk mengubah visi dan impian menjadi kenyataan. Ini bukan sekadar keinginan kosong, tetapi sebuah proses spiritual yang melibatkan keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan. Tuhan telah memberikan kepada setiap individu potensi untuk menciptakan kehidupan yang mereka dambakan, tetapi hanya mereka yang memahami hukum manifestasi yang dapat sepenuhnya memanfaatkan anugerah ini. Dengan niat yang kuat, iman yang tak tergoyahkan, serta tindakan yang selaras, seseorang dapat menarik berkah dan mewujudkan impian mereka ke dalam dunia nyata. Proses manifestasi dimulai dengan kejelasan visi. Seseorang harus mengetahui dengan pasti apa yang mereka inginkan sebelum mereka dapat mencapainya. Jika seseorang ragu-ragu atau tidak memiliki tujuan yang jelas, energi mereka akan tersebar ke berbagai arah, membuat mereka sulit mencapai hasil yang diinginkan. Kejelasan ini bukan hanya dalam bentuk keinginan materi, tetapi juga dalam bentuk tujuan hidup, hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan. Ketika seseorang memiliki visi yang jelas, mereka menciptakan resonansi energi yang kuat dengan alam semesta, yang membantu mempercepat proses manifestasi. Namun, iman adalah kunci utama dalam manifestasi. Iman bukan hanya percaya bahwa sesuatu bisa terjadi, tetapi yakin bahwa hal itu sudah menjadi kenyataan di dalam dunia spiritual sebelum muncul di dunia fisik. Banyak orang gagal mewujudkan impian mereka, bukan karena mereka tidak cukup berbakat atau bekerja keras, tetapi karena mereka ragu-ragu dan dipenuhi oleh ketakutan serta keraguan. Ketika seseorang meragukan manifestasi mereka, mereka mengirimkan energi yang bertentangan ke alam semesta, yang akhirnya menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memiliki keyakinan penuh bahwa apa yang diinginkan sudah menjadi milik mereka, dan bahwa Tuhan telah menyiapkan jalan terbaik untuk mewujudkannya. Selain iman, tindakan adalah bagian yang tidak dapat diabaikan. Manifestasi bukan berarti hanya duduk diam dan menunggu keajaiban terjadi. Sebaliknya, ini adalah kombinasi antara kepercayaan dan upaya nyata. Tuhan memberikan tanda dan peluang bagi mereka yang bergerak, dan bahkan langkah kecil pun dapat menciptakan momentum yang luar biasa. Misalnya, seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan impian mereka tidak hanya berdoa dan berharap, tetapi juga meningkatkan keterampilan mereka, mencari peluang, dan bersikap proaktif. Ketika usaha manusia dan energi ilahi bersatu, manifestasi menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Salah satu cara memperkuat manifestasi adalah melalui visualisasi dan afirmasi positif. Ketika seseorang secara aktif membayangkan impian mereka sudah menjadi kenyataan, mereka menciptakan frekuensi energi yang selaras dengan tujuan tersebut. Pikiran bawah sadar akan menerima gambar tersebut sebagai kenyataan, sehingga tubuh, pikiran, dan jiwa mulai bekerja menuju pencapaian impian itu. Afirmasi positif, seperti "Saya layak menerima berkah Tuhan" atau "Kesuksesan mengalir ke dalam hidup saya dengan mudah", juga membantu memperkuat keyakinan dan menarik energi positif yang mendukung manifestasi. Selain itu, syukur memainkan peran penting dalam manifestasi. Ketika seseorang bersyukur atas apa yang telah mereka miliki, mereka menarik lebih banyak berkah ke dalam hidup mereka. Rasa syukur menciptakan energi yang selaras dengan kelimpahan, sehingga mempercepat datangnya hal-hal baik. Banyak orang berfokus pada apa yang belum mereka miliki, sehingga mereka tanpa sadar menciptakan energi kekurangan. Sebaliknya, dengan mengakui dan menghargai berkah yang sudah ada, seseorang membuka pintu bagi lebih banyak kebaikan untuk datang. Namun, dalam manifestasi, kesabaran juga sangat penting. Tidak semua hal terjadi seketika. Ada saatnya seseorang harus menunggu dengan penuh keyakinan
bahwa segala sesuatu sedang bergerak sesuai kehendak ilahi. Kadang-kadang, sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan, dan apa yang seseorang pikir terbaik untuk mereka, mungkin bukan yang terbaik dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, selain bekerja keras dan percaya, seseorang juga harus berserah diri dan membiarkan alam semesta bekerja sesuai waktu yang telah ditentukan. Manifestasi bukan hanya sekadar mimpi kosong, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan kejelasan, iman, tindakan, dan ketekunan. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Percaya, bertindak, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Bagian 7. Cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat adalah bentuk cinta tertinggi yang menghubungkan seseorang dengan sumber penciptaan ilahi. Ini adalah cinta yang tidak terikat oleh syarat, harapan, atau kepentingan pribadi. Tidak seperti cinta duniawi yang sering kali dipenuhi dengan ekspektasi dan tuntutan. Cinta tanpa syarat adalah pemberian tulus yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah jenis cinta yang diajarkan oleh Tuhan. Cinta yang menerima, memaafkan, dan tetap ada, terlepas dari kesalahan atau ketidaksempurnaan manusia. Cinta ini adalah refleksi dari kasih ilahi yang tidak pernah berkurang, tidak peduli seberapa banyak seseorang jatuh dan bangkit dalam hidup mereka. Cinta tanpa syarat melampaui batasan ego dan keinginan pribadi. Dalam banyak hubungan, baik itu hubungan keluarga, persahabatan, maupun pasangan, cinta seringkali diberikan dengan harapan tertentu. Seseorang mencintai karena mereka ingin dicintai kembali, atau mereka berbuat baik karena mengharapkan penghargaan. Namun, cinta sejati tidak bekerja dengan cara ini. Cinta tanpa syarat mengajarkan bahwa mencintai berarti memberi, bukan mengambil. Ini berarti tetap mencintai seseorang meskipun mereka tidak sempurna, tetap peduli bahkan saat tidak mendapatkan balasan, dan tetap mengutamakan kesejahteraan orang lain tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi. Ketika seseorang mulai menerapkan cinta tanpa syarat dalam kehidupan mereka, mereka mulai melihat perubahan besar dalam cara mereka berinteraksi dengan dunia. Cinta ini membawa penerimaan yang lebih dalam terhadap diri sendiri dan orang lain. Tidak ada lagi penghakiman yang keras terhadap kesalahan masa lalu, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Sebaliknya, ada pemahaman bahwa setiap individu sedang menjalani perjalanan spiritual mereka sendiri dengan pelajaran yang berbeda-beda. Cinta tanpa syarat mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan dan bahwa memberi kesempatan kedua adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang. Selain itu, cinta tanpa syarat memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Ketika seseorang mencintai tanpa batas dan tanpa syarat, mereka menciptakan ruang bagi penyembuhan emosional, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Banyak orang yang terluka karena penolakan, pengkhianatan, atau ketidakadilan dalam hidup mereka. Namun, ketika mereka menerima cinta yang tulus dan murni, luka-luka lama mulai sembuh. Cinta ini menghapus rasa takut dan menggantinya dengan rasa aman. Ini adalah cinta yang memberikan kedamaian kepada jiwa yang gelisah dan membawa ketenangan kepada hati yang penuh dengan beban kehidupan. Namun, mengungkapkan cinta tanpa syarat bukanlah hal yang mudah. Ini memerlukan ketulusan, kerendahan hati, dan keberanian untuk melepaskan ego. Terkadang, seseorang akan menghadapi situasi di mana cinta mereka diuji, mungkin oleh pengkhianatan, ketidakadilan, atau kekecewaan. Dalam momen-momen seperti inilah cinta tanpa syarat benar-benar menunjukkan kekuatannya. Cinta ini tidak berarti membiarkan diri diperlakukan dengan buruk atau menerima perlakuan yang tidak adil, tetapi lebih kepada kemampuan untuk tetap mencintai dengan cara yang bijaksana, tanpa menyimpan dendam atau kebencian. Untuk membangun cinta tanpa syarat dalam diri, seseorang harus terlebih dahulu belajar mencintai diri sendiri. Banyak orang merasa sulit untuk mencintai orang lain tanpa syarat
karena mereka belum belajar menerima diri mereka sendiri dengan penuh kasih sayang. Menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah langkah pertama untuk bisa memberikan cinta yang murni kepada orang lain. Dengan mencintai diri sendiri tanpa syarat, seseorang tidak lagi mencari validasi dari luar dan lebih mampu memberikan cinta yang sejati kepada dunia. Pada akhirnya, hadiah terbesar dari cinta tanpa syarat adalah kebahagiaan dan kedamaian yang mendalam. Ketika seseorang tidak lagi mencintai dengan syarat atau harapan tersembunyi, mereka membebaskan diri dari rasa kecewa dan sakit hati. Mereka mulai merasakan sukacita dalam memberi, dalam melihat orang lain bahagia, dan dalam menciptakan hubungan yang penuh dengan ketulusan. Cinta ini membangun dunia yang lebih harmonis, di mana kasih sayang menjadi kekuatan utama yang menghubungkan setiap jiwa. Mari bersama-sama menyebarkan energi cinta tanpa syarat di dunia ini, karena di dalam cinta yang tulus, kita menemukan makna sejati dari hidup. Bagian 8. Kebijaksanaan ilahi. Kebijaksanaan ilahi adalah anugerah luar biasa yang melampaui sekadar kecerdasan atau akumulasi pengetahuan. Ini bukan hanya tentang memahami fakta dan informasi, tetapi juga tentang memiliki wawasan yang mendalam dalam melihat kehidupan. Kebijaksanaan ini berasal dari Tuhan, membimbing seseorang untuk membuat keputusan yang tidak hanya benar secara logis, tetapi juga selaras dengan kebaikan yang lebih besar. Orang yang memiliki kebijaksanaan ilahi dapat melihat kebenaran di balik ilusi, memahami tujuan di balik setiap peristiwa, dan memberikan solusi yang lebih bermakna bagi kehidupan mereka dan orang lain. Dalam perjalanan hidup, manusia seringkali dihadapkan pada situasi yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Pikiran logis saja terkadang tidak cukup untuk menemukan jawaban yang tepat. Kebijaksanaan ilahi hadir sebagai cahaya yang menerangi jalan, memberikan kejelasan saat seseorang berada dalam kegelapan keraguan. Ini adalah kemampuan untuk mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dengan kebijaksanaan ini, seseorang tidak hanya bertindak berdasarkan emosi sesaat, tetapi dengan pemahaman yang mendalam akan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Salah satu ciri utama kebijaksanaan ilahi adalah kemampuannya untuk melihat gambaran besar. Banyak orang terjebak dalam masalah sehari-hari tanpa menyadari bahwa ada rencana yang lebih besar sedang terjadi dalam hidup mereka. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan ilahi mampu melihat bagaimana setiap peristiwa dalam hidupnya, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, semuanya memiliki tujuan yang lebih tinggi. Mereka memahami bahwa setiap tantangan bukanlah rintangan, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang lebih besar. Dengan perspektif ini, mereka tidak mudah terombang-ambing oleh ketakutan atau kekhawatiran, melainkan tetap tenang dan yakin bahwa segala sesuatu sedang bergerak menuju kebaikan. Kebijaksanaan ilahi juga membawa dampak besar dalam komunikasi dan hubungan antar manusia. Orang yang bijaksana tidak hanya berbicara untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk membawa pencerahan dan inspirasi bagi orang lain. Mereka tahu bagaimana menyampaikan ide-ide kompleks dengan cara yang sederhana dan bermakna, sehingga orang lain dapat memahami dan merasakan manfaat dari kebijaksanaan tersebut. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga, sehingga mereka dapat merespons dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Selain itu, kebijaksanaan ilahi memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan, seringkali seseorang dihadapkan pada dilema moral, di mana tidak ada jawaban yang jelas antara benar dan salah. Orang yang memiliki kebijaksanaan ilahi mampu melihat lebih dalam, mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan mereka, dan memilih jalan yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak tergoda oleh keinginan duniawi atau keputusan impulsif, tetapi selalu bertindak dengan mempertimbangkan keadilan, kebenaran, dan kasih sayang. Namun,
Kebijaksanaan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui belajar atau membaca buku. Ini adalah hasil dari kedekatan dengan Tuhan dan pengalaman hidup yang mendalam. Seseorang yang ingin mengembangkan kebijaksanaan ini harus membuka hati mereka terhadap bimbingan ilahi, berdoa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, dan merenungkan setiap pengalaman hidup sebagai pelajaran berharga. Semakin seseorang belajar untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam hati mereka, semakin mereka akan diberkahi dengan kebijaksanaan yang sejati. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan opini yang saling bertentangan, kebijaksanaan ilahi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Banyak orang tersesat karena mengikuti tren, tekanan sosial, atau suara-suara yang tidak berasal dari kebenaran sejati. Tetapi mereka yang memiliki kebijaksanaan ilahi mampu membedakan antara apa yang benar dan apa yang hanya tampak benar di permukaan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip yang benar. Kebijaksanaan ilahi adalah hadiah yang luar biasa. Teruslah mencari, merenungkan, dan membuka diri terhadap bimbingan Tuhan, sehingga Anda dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan ketenangan. Bagian akhir. Setiap anugerah ilahi yang telah kita bahas, penglihatan spiritual, kekuatan keajaiban, penyembuhan, dampak ilahi, intuisi, manifestasi, cinta tanpa syarat, dan kebijaksanaan, bukanlah sekadar kemampuan biasa. Semua ini adalah hadiah luar biasa yang diberikan Tuhan kepada jiwa-jiwa terpilih untuk membantu mereka menjalani perjalanan hidup dengan penuh makna. Namun, memiliki anugerah ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab besar. Anda dipanggil untuk memahami, mengembangkan, dan menggunakannya dengan bijaksana demi kebaikan yang lebih besar, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain di sekitar Anda. Ketika seseorang menyadari dan menerima berkah ini dengan sepenuh hati, hidupnya akan berubah. Tidak lagi merasa tersesat atau ragu, tetapi semakin yakin bahwa setiap langkah memiliki tujuan. Tuhan telah memberikan alat yang luar biasa untuk menghadapi tantangan, menemukan jalan, dan membawa cahaya bagi dunia. Dengan keterbukaan hati, ketekunan, dan keimanan yang kuat, setiap individu dapat mengaktualisasikan potensi ilahi dalam dirinya dan menciptakan dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Sebagai bagian dari perjalanan ini, mari kita bersama-sama terus mencari, belajar, dan berkembang. Jika Anda merasa terinspirasi oleh pesan ini, jangan lupa untuk subscribe, berlangganan, dan memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan. Dengan berbagi energi positif dan kebijaksanaan, kita dapat membangun dunia yang lebih penuh cahaya, kasih sayang, dan kesadaran spiritual. Tuhan telah memilih Anda, dan kini saatnya untuk melangkah dengan keyakinan, menggunakan anugerahnya untuk mengubah kehidupan Anda dan orang-orang di sekitar Anda.